Terima kasih kepada pembawa acara Citra Sifah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak Mul. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memulai acara yang spektakuler menurut saya ya, Pekan Akbar ya, desain penelitian dan publikasi ilmiah. Tema yang menurut saya sangat related dengan situasi saat ini mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir dan juga aktivitas dan produktivitas dosen yang sedang terus ditingkatkan produktivitasnya. Jadi luar biasa sekali acara ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu acara ini sebagai operator. Sungguh ini sebuah kehormatan dan kebanggaan buat saya. Sebelum masuk ke acara, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dekan Fakultas IPPS, yaitu Bapak yang saya sangat hormati, Bapak Dr. Haji Taufik M.Hum. Beliau dengan dukungan penuh dari fakultas tentu ini menjadi sebuah penghargaan buat kita di PKPP dan di program studi bimbingan dan konseling. Dan berikutnya juga kepada Ketua LPPM Pak Haji Dr. Andes Haji Samsuri MM yang sudah memfasilitasi, memberi ruang untuk kita berkreasi, berproduktivitas meski di era pandemi seperti ini. Selanjutnya juga yang saya hormati Ibu Sabrina Dakhmiati selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling yang dengan energi yang sangat kuat dan energi yang sangat positif, beliau selalu mendukung, selalu mensupport, selalu memberi ruang, selalu mengendorse kita semua di BK ini untuk terus berkreasi dan produktif. Dan tak lebih dan tak kurang yang terakhir adalah Ibu Devi Ratnasari selaku Ketua PKPP ya. Beliau sangat energik sekali nih ya, langkahnya sangat lincah, energik dan wah saya sepertinya ketinggalan nih kalau mengikuti ruang geraknya Ibu Devi ya. Dan tentu last but not least terakhir di endorse dengan Ibu Fajar Bilkis pada hari ini beliau dengan kapasitas sebagai ketua pelaksana, tentu ini menjadi hal-hal teknis yang dibawa kendali beliau. Saya sangat apresiasi sekali ya dari sejak kemarin sore sampai pagi ini, luar biasa sekali gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk ke dalam acara. Pada hari ini sebagai acara yang pertama, ini menjadi beban juga buat saya nih, karena pertama nih ya. Kalau bagus, kalau kurang bagus itu tentu menjadi acuan buat yang berikutnya ya. Tapi saya berusaha untuk sebaik mungkin ya. Kita pada hari ini akan menyajikan tema yaitu tentang studi literatur, Systemic Literature Review sebagai one of solution for research during pandemic COVID-19. Nanti yang akan disajikan oleh Ibu Cindy Marisa, MPD. Beliau adalah rekan saya. Waduh, di kesempatan lain beliau menjadi moderator saya. Sekarang kebalikan nih ya. Karma, seperti karma nih. Karma akademik ya, jadi karma akademik sangat positif ya. Sekarang menjadi moderator beliau dan nanti akan ada pembicara kedua yaitu Ibu Luciana Ulansari SPMPD. Beliau nanti akan menyajikan desain penelitian survei ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mempersilakan Ibu Cindy saya kira paham sekali bahwa tema yang akan diangkat Ibu Cindy ini bukan hanya relate ya, tapi berfaedah sekali, worthwhile sekali untuk mahasiswa. Sejak awal COVID tentu banyak alternatif, banyak way out yang harus kita cari dalam mengatasi penulisan karya ilmiah yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester akhir maupun yang dilakukan oleh para dosen dalam rangka mengemban tridharma perguruan tinggi khususnya penelitian, yaitu kita sulitnya mencari data primer karena kita tidak punya akses ke lapangan untuk mengambil data real ke sekolah atau ke tempat-tempat penelitian yang lain. Tentu ini bukan menjadi halangan. Nah, pada akhirnya banyak pilihan-pilihan dalam desain penelitian yang tentu bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu. Nah, salah satunya adalah studi literatur, ya, Systemic Literature Review. Apalagi di Bu Cindy di sini dengan sangat gamblang dia mengatakan one of solution for research during pandemic COVID-19. Wah, ini jadi ini banget nih kayaknya tematik banget dan kayaknya the real world banget nih ya. Nah, jadi
luar biasa nih ya. Terutama juga saya selaku di saat yang sama saya juga pembimbing teknik ya. Tentu ini nanti sedikit banyak menjadi cakrawala buat saya untuk memberikan masukan kepada mahasiswa yang saya bimbing terkait kesulitan memperoleh data primer. Saya rasa saya tidak berpanjang lebar, saya akan mempersilakan Ibu Cindy berbicara 45 menit sesuai aturan dan ketentuan. Dan nanti ini ada hal yang sedikit di luar kelaziman atau sangat spesifik. Di acara ini nanti selesai Bu Cindy, saya akan memberi kesempatan 20 menit untuk tanya jawab. Baru kemudian nanti lanjut ke pembicara kedua. Namun sebelum saya mempersilakan, yang sangat saya banggakan Ibu Cindy, saya akan membacakan dulu CV beliau biar lebih afdol. Oke, saya mohon ditampilkan CV Ibu Cindy Marisa. Beliau lebih senior dari saya ini. Iya, Ibu Cindy Marisa lahir di Jakarta 13 Maret 1989, muda sekali, status menikah, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia sama seperti saya. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Pagi Cibubur Jakarta 94 sampai 2001, kemudian SMP Negeri 258 Jakarta 2001 sampai 2003, dan SMA Negeri 99 Jakarta dari tahun 2006 sampai 2003 sampai 2006. Beliau melanjutkan strata 1 pada program bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI 2006 sampai 2010, dilanjutkan dengan program pasca sarjana magister program pendidikan IPS Universitas Indraprasta PGRI, dan beliau melengkapi pendidikan profesi konselor dari Universitas Negeri Padang dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Riwayat pekerjaan beliau cukup panjang ya. Tahun 2008 beliau menjadi asisten pembimbing Kumon cabang Citra Grand. 2008 sampai 2010 beliau sebagai tester Badan Psikologi Life Counseling Ministry. Dan 2001 beliau juga menjadi tester Badan Konsultasi Pendidikan Tridas di Sisma. 2011 sampai 2012 beliau menjadi guru bimbingan dan konseling di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang, Tangerang. Dan 2012 hingga sekarang beliau menjadi dosen bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Tidak hanya bekerja dan latar belakang pendidikan, beliau juga punya rekam jejak pada riwayat organisasi. 2006 sampai 2007 beliau adalah pengurus IKALUMNI SMA Negeri 99 Jakarta. 2007 sampai 2008 beliau pengurus BEM Universitas Departemen Excellence Intern Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Lalu 2008 sampai 2010 beliau adalah pengurus unit aktivitas mahasiswa atau unitas bimbingan konseling Universitas Jakarta. Dan 2012 sampai 2015 beliau Biro Humas dan Publikasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN DKI Jakarta. Terakhir 2020 sampai sekarang beliau adalah anggota IKI Jakarta ya. Dan beliau juga punya rekam jejak publikasi ilmiah yang panjang dari tahun 2015 sampai 2001. Kalau dibandingkan dengan CV saya junior beliau ini, saya kalah record dengan beliau. Nggak apa-apa ya, kita membandingkan kompetisi yang positif, akademik ini nggak apa-apa gitu, sebagai acuan buat saya juga. Beliau lebih senior dari saya ini. 2015 beliau publikasi ilmiahnya adalah pengaruh layanan konseling dan kecerdasan emosional siswa terhadap prestasi belajar. Dan 2016 layanan bimbingan kelompok melalui permainan untuk meningkatkan perilaku sosial peserta didik. Lanjut pada 2017, the influence of individual counseling in improving learning motivation for student. Ya, 2018 hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi belajar remaja. 2019 rethinking of student skill to handling basic computer practice in junior high school. Lalu 2020 Counseling Services Information using Jigsaw Method to Improve Student Learning Motivation. Pada 2020 juga di tahun yang sama, beliau juga aktif terus publikasi ilmiah dengan tema penggunaan terapi terapi status ego dalam konseling perorangan berbasis Islami untuk mengendalikan emosi diri. Lalu di tahun yang sama juga konseling behavior contract untuk mengurangi perilaku membolos sekolah di tingkat menengah kejuruan.
Dan 2021 di tahun ini beliau mempublikasikan yaitu Information Services with Cooperative Method to Improve Student Self-Autonomy. Dan yang terakhir, yang sangat terbaru adalah penguatan minat literasi melalui layanan informasi pada Taman Baca Masyarakat. Wah, ini saya bacanya aja udah pegel nih ya. Aduh, luar biasa ya, luar biasa. Ini saya bangga sekali dengan narasumber yang satu ini. Baik, kita sambut dengan meriah, kita beri aplaus yang luar biasa kepada Ibu Cindy Marisa MPD Kams. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cindy. Iya, Bapak Cindy. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, para peserta webinar pekan ilmiah ya, dan publikasi pekan apa sih saya lupa. Pekan metode penelitian dan desain publikasi ilmiah kalau nggak salah ya. Terima kasih Pak Mulyadi, mohon maaf tadi akhirnya baca jadi kepanjangan ya Pak. Pak itu sudah disingkat sekali loh Pak. Terima kasih banyak Pak Mulyadi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bicara tentang studi literatur. Nah, terima kasih sudah di-share screen. Iya, ini tadi share screen ya, jarinya. Oke. Ini seperti yang tadi Pak Mulyadi sampaikan ya, bahwa sepertinya apa yang akan saya bahas ini related sekali dengan kondisi saat ini gitu. Mungkin banyak mahasiswa yang kesulitan untuk mendapatkan data-data primer karena kan memang sulit sekali untuk perizinan ke sekolah mencari data primer tersebut pada siswa misalnya. Sehingga akhirnya bagaimana caranya ya? Banyak juga mahasiswa yang akhirnya beralih ke studi literatur. Tetapi studi literatur ini juga sebenarnya sudah sempat digunakan oleh mahasiswa saya sebelumnya di tahun lalu, tapi juga rasanya mungkin karena memang belum banyak pembelajaran tentang studi literatur ini, sehingga masih banyak sekali yang miss. Yang mudah-mudahan dari rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar ini sedikit memberikan wawasan atau cakrawala tentang studi literatur. Studi literatur itu sebenarnya ada beberapa, tapi yang saya bahas di sini adalah systematic literature review. Ini menjadi salah satu solusi tadi untuk research selama masa pandemi COVID-19. Ya, silakan. Next. Nah, ini ya. Jadi literatur review ini adalah sebenarnya memberikan dasar untuk membangun membangun model atau teori konseptual. Jadi bagaimana penelitian ini nanti akan membentuk suatu konsep atau teori yang baru gitu. Bahkan nanti memudahkan peneliti untuk bisa memetakan arah atau bidang penelitian dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Jadi studi literatur ini memang sangat reliable lah digunakan pada saat ini. Next. Mungkin sedang ada. Oke. Nah, ini tadi saya bahas bahwa systematic review ini merupakan salah satu desain dari literatur review. Ada beberapa ahli yang menyatakan banyak sekali tentang literatur review. Jadi ada banyak jenisnya. Ya, salah satunya ada yang bicara bahwa salah satunya desainnya ada naratif, ada integratif, ada juga yang lain. Nah, tapi yang menurut saya mungkin bisa kita gunakan di sini mungkin sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dari sudut pandang saya yaitu systematic literature review. Next. Nah, apa itu systematic literature review? Yaitu desain penelitian untuk mensintesis bukti-bukti penelitian yang sudah ada secara sistematis. Nah, biasanya mahasiswa itu atau bukan biasanya ya,
pengalaman sebelumnya, mahasiswa saya itu meneliti atau mensintesis bukti penelitian yang sudah ada, tapi tidak secara sistematis. Jadi sebenarnya mungkin belum pas untuk dikatakan sebuah penelitian yang bisa menggantikan skripsi gitu. Jadi supaya bisa punya nilai yang mungkin seimbang, kita pakai dengan cara yang sistematis. Jadi kita mensintesis bukti-bukti penelitian yang sudah ada. Jadi ada juga yang menyebut bahwa SLR ini atau Systematic Literature Review ini adalah penelitian dalam penelitian atau penelitian dari penelitian, ya. Next. Nah, apa saja indikator sistematisnya? Next. Jadi ada beberapa indikator yang dikatakan sistematis. Sistematis itu seperti apa sih, Bu? Gitu. Yang kita akan bahas. Yang pertama adalah sistematis dalam pencarian sumber data. Nah, sumber data apa? Nah, karena tadi sudah dibahas oleh Pak Mulyadi juga, saya juga sudah membahas sebelumnya, bahwa untuk saat ini kita kesulitan untuk mencari data primer, sehingga kita mungkin lebih mudah mendapatkan data sekunder. Nah, oleh karena itu untuk SLR ini cocok sekali gitu, pas sekali karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pencariannya harus secara sistematis berdasar melalui database elektronik atau bisa juga secara manual. Nanti kita bahas bagaimana yang sistematisnya lebih dalam. Next. Selain pencarian sumber data yang sistematis, juga harus ada telaah kritis. Nah, telaah kritis ini juga mungkin seringkali dilewati pada masa penyusunan skripsi studi literatur itu, yaitu atau biasa disebut critical appraisal. Nah, telaah kritis ini dengan menggunakan daftar checklist. Nanti jadi kalau secara sistematis, telaah kritisnya akan menggunakan daftar checklist atau disebut critical appraisal checklist. Nanti akan saya berikan beberapa link. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini ada Critical Appraisal Skill Program. Nah, di sini ada 10 pertanyaan untuk membantu kamu make sense of systematic review. Jadi untuk menyatakan bahwa menyatakan bahwa hasil review Anda ini atau artikel yang Anda pilih ini itu berkualitas gitu atau memiliki bobot yang baik. Next. Kemudian kita juga harus sistematis dalam mensintesis hasil penelitiannya. Jadi mensintesisnya juga ada tekniknya gitu. Jadi bukan asal menggabungkan atau asal merangkum. Kita harus melihat berdasarkan kesamaannya atau compare, kemudian ketidaksamaannya, kontras, lalu kita mengkritisi gitu. Ada kalimat kita untuk mengkritisi hasil perbandingan tadi, kemudian baru kita rangkum atau kita gabungkan. Nah, sintesis hasil penelitian tadi itu kita lakukan berdasarkan tabel ekstraksi data. Ini juga yang mungkin sebelumnya belum saya temui pada mahasiswa saya pada saat itu. Next. Untuk systematic review, ada yang dapat dilakukan dengan meta-analisis, juga bisa dilakukan dengan tanpa meta-analisis. Gitu. Jadi biasanya orang melihat systematic review ini selalu beriringan dengan meta-analisis. Nah, tapi sebenarnya systematic review juga bisa dilakukan tanpa meta-analisis. Ya, kalau seandainya saat ini belum memungkinkan untuk Anda belajar lebih jauh kepada meta-analisis gitu, atau kebutuhan Anda saat ini sangat terbatas waktu misalnya untuk belajar tentang meta-analisis, maka Anda bisa menggunakan systematic review saja tanpa meta-analisis. Tapi kalau nanti Anda punya waktu untuk belajar tentang meta-analisis, maka systematic review-nya bisa dengan menggunakan meta-analisis. Next. Apa itu meta-analisis? Ini adalah metode yang sistematik yang mengkombinasikan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk membentuk sebuah kesimpulan yang memiliki kekuatan statistik yang lebih besar. Nah, kalau meta-analisis itu hasilnya nanti adalah data kuantitatif, sementara nanti systematic review itu hasilnya berupa kualitatif. Nah, jadi ada perbedaannya dari systematic review itu nanti hasil akhirnya bentuknya kualitatif, sementara meta-analisis nanti hasil akhirnya adalah kuantitatif. Next.
kita masuk ke tahapan penelitian systematic literature review. Yang pertama, kita harus menyusun pertanyaan. Ini sama seperti Anda meneliti pada desain penelitian yang lain. Anda harus merumuskan masalah dulu. Nah, untuk desain systematic literature review, Anda menggunakan PICO atau menggunakan rumusan PICO, population, intervention, comparison, dan outcome. Jadi di sini Anda memetakan dulu apa itu populasinya, atau siapa populasinya. Kemudian apa intervensi atau perlakuan yang diberikan. Kemudian apa komparasi dan intervensi itu. Kemudian outcome yang diinginkan itu apa. Nah, ini bisa mempermudah Anda untuk membuat rumusan masalah. Namun untuk PICO ini sebenarnya tidak harus selalu PICO gitu. Bisa juga tidak utuh, karena biasanya ada juga beberapa penelitian atau masalah yang tidak membutuhkan komparasi. Jadi seandainya memang tidak ada komparasi dalam penelitian itu atau penelitian Anda, maka komparasinya bisa dihilangkan. Gitu ya. Nah, untuk PICO ini khusus untuk data-data kuantitatif atau artikel-artikel yang sifatnya kuantitatif. Next. Kemudian kita mencari bukti penelitian yang relevan. Seperti yang tadi disampaikan di awal, itu harus sistematis, ya. Jadi benar-benar harus terstruktur, tertata dengan baik, runtut, gitu ya. Ini ada database yang kita gunakan. Ada berupa elektronik, bisa juga berupa manual. Nah, kemudian elektronik itu Anda bisa cari di beberapa database science seperti ya Web of Science, Cochrane, atau ada Garuda, ada DOAJ, ada Science Direct, ada Atlantis Pairs, Scopus, Google Scholar, Web, dan sebagainya. Silahkan Anda cari yang relevan dengan penelitian Anda. Kemudian yang manual bisa Anda cari dari buku, chapter, conference atau hasil-hasil konferensi atau proceeding, tesis, disertasi, dan laporan lain. Di sini untuk skripsi belum diperkenankan, jadi lebih diakui tesis dan disertasi, gitu ya. Kemudian ada laporan-laporan lain yang mungkin dibutuhkan. Bisa juga sebenarnya dalam mencari database itu dari hand search. Hand search itu artinya ketika Anda misalkan menemukan suatu artikel ilmiah, kemudian Anda ingin melihat dari daftar pustakanya di artikel itu. Oh, siapa tahu di daftar pustakanya itu ada artikel yang relevan. Nah, itu namanya hand search. Nah, nanti Anda ambil dari daftar pustaka itu, Anda searching, dan kemudian Anda ambil artikelnya. Nah, itu juga boleh. Ya. Nah, kemudian untuk mencari bukti penelitian ini, Anda harus menggunakan kata kunci. Nah, kata kuncinya tadi bisa berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya kita buat, menggunakan PICO tadi. Itu memudahkan. Atau Anda bisa juga menggunakan software text mining. Ini biasanya digunakan oleh pustakawan atau librarian. Jadi kalau di referensi yang saya ketahui, jadi untuk yang expert, mereka itu bekerja sama dengan pustakawan, karena pustakawan itu memiliki ilmu untuk menguasai kata kunci itu. Bagaimana kita bisa menemukan kata kunci yang tepat sehingga artikel yang kita butuhkan itu dapatnya sesuai gitu atau berbobotnya baik. Nah, biasanya mereka menggunakan software text mining. Saya juga belum pernah coba, tapi bisa ditemui di link itu. Atau kemudian bisa juga kata kuncinya menggunakan and atau or. Itu. Ini biasanya ditemui di pencarian elektronik di luar ya, di luar negeri gitu. Kalau di Indonesia biasanya belum pakai and atau or. Tapi kalau di luar negeri biasanya sudah ada mereka seperti pilihannya, seperti pilihan pada and or. Ya tinggal sinonim daripada rumusan masalahnya apa. Misalnya tadi siswa gitu. Terus sinonimnya berarti remaja, berarti siswa and remaja atau siswa or remaja gitu. Itu nanti bisa menggunakan kata kunci and atau or. Next. Oke.
Nah, kemudian setelah tadi Anda persiapkan untuk pencarian, sudah mempersiapkan database yang ingin dikunjungi gitu. Kemudian juga sudah mempersiapkan kata kunci, selanjutnya harus mempersiapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, ini juga biasanya tidak dibuat gitu. Jadi Anda harus punya kriteria artikel apa yang atau data sekunder apa yang Anda inginkan, dan data sekunder apa yang tidak Anda butuhkan. Nah, itu Anda harus punya kriteria itu. Nah, ini saya ambil salah satu contoh, ini tentang artikelnya kebetulan tentang blockchain. Nah, ini dia ada kriteria of inclusion-nya. Nah, yang pertama dia untuk inclusion-nya, dia ingin data yang empiris, ya, yang berkaitan dengan pengaplikasian atau penggunaan blockchain. Kemudian yang kedua dia ingin informasi tentang distribusinya. Nah, kemudian yang ketiga dia ingin artikel itu adalah publish dari conference proceeding atau jurnal gitu. Nah, itu adalah kriteria inklusinya si penulis ini. Jadi dia akan ambil jika artikel itu sesuai dengan kriteria inklusinya. Kemudian dia juga punya kriteria eksklusi. Nah, eksklusinya adalah ada fokus ekonomi, bisnis, dan legal impact. Nah, dia nggak butuh untuk ke ekonomi, bisnis, legal impact. Jadi kalau ada artikel yang mungkin tentang blockchain, tapi yang fokusnya ke ekonomi atau bisnis, dia nggak ambil gitu. Jadi dia buang lah gitu ya, atau dia sisihkan. Kemudian dia nggak suka pakai gray literatur. Nah, ini ya, gray literatur bisa dari blog atau data-data atau dokumen-dokumen dari perusahaan. Dia nggak butuh itu, jadi dia juga nggak ingin ambil sumber data dari situ. Dia nggak mau sumber data dari blog dan dari dokumen pemerintah, jadi dia nggak. Jadi kalau ada sumber data yang berasal dari blog atau berasal dari dokumen pemerintah, dia akan buang gitu. Kemudian ada non English paper, jadi dia nggak mau kalau artikelnya itu bukan artikel English gitu, ya. Jadi dia mungkin maunya yang atau ini kali, mungkin dia justru nggak mau kalau artikelnya itu berbahasa Inggris gitu, jadi dia pengen yang berbahasa Indonesia gitu misalnya. Nah, jadi itu nanti kriteria inklusi dan eksklusi ditentukan oleh si peneliti itu sendiri, karena yang memiliki tujuan daripada penelitian ini yaitu penelitinya ya penulisnya sendiri atau penelitinya sendiri. Gitu ya, next. Nah, kemudian setelah kita tadi mengumpulkan data, kemudian kita tadi sudah mencari data, kemudian kita juga sudah menentukan kriteria inklusi dengan eksklusinya. Kemudian kita sekarang akan mengelompokkan data. Jadi datanya ini kita kelola, bukti-bukti penelitiannya kita kelola, kita akan mengumpulkan data-datanya itu. Nah, data-datanya bisa Anda menggunakan aplikasi atau bisa juga Anda buat manual. Ya, kadang kalau kita baru nyari, ya ini mau ditaruh kemana gitu kan, ketika kita ketemu misalkan di Web of Science misalnya, ketemu artikel ini kita mau simpan di mana gitu, ya Anda bisa simpan di Mendeley kalau memang Anda punya, ya meskipun masih terbatas tapi lumayan, atau mungkin punya aplikasi yang lebih bagus lagi juga boleh, atau menggunakan manual, bikin folder sendiri misalnya di folder di perangkat Anda gitu, Anda bikin folder sendiri untuk memasukkan artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan Anda tadi. Kemudian data itu di screening, ya sudah mulai di screening berdasarkan kriteria inklusi atau kriteria eksklusi tadi. Yang pertama kita tentu akan screening artikel yang relevan. Kadang-kadang belum sampai situ. Jadi kadang-kadang ketika kita kasih kata kunci, mungkin kata kunci kita back, please back. Oke. Jadi mungkin kata kunci kita itu bisa saja yang muncul artikelnya tidak relevan gitu. Jadi screening tahap pertama itu artikel yang relevan dulu dengan yang kita inginkan gitu ya. Karena kita punya tujuan. Nah, dengan artikel yang kita inginkan relevan atau enggak. Nah, kalau enggak relevan atau ketika kita ketik ada misalnya 1000 gitu ya. Kemudian kita screening artikel yang relevannya berapa, yang enggak relevan berapa. Ternyata yang enggak relevannya itu ada 200 bisa, sehingga tersisa 800. Kemudian kita screening lagi, kira-kira abstraknya sesuai nggak dengan yang kita harapkan gitu. Ternyata pas dicari abstraknya nggak nemu apa-apa, kadang-kadang nggak ketemu yang ingin kita bahas gitu, sehingga akhirnya kita buang lagi.
terus sampai ke kriteria eksklusi, terus sampai, nah ketika full text juga kita akan banyak menghadapi hambatan karena biasanya banyak juga artikel-artikel luar sih, terutama itu yang berbayar, jadi nggak open access. Sehingga di situ juga banyak sekali terkikis biasanya. Sampai nanti endingnya dengan pokoknya tadi dengan kriteria inklusi dan eksklusi Anda, endingnya sampai di akhir itu Anda sudah menentukan pilihan fix ini adalah artikel yang akan saya kaji gitu atau yang akan saya sintesis seperti itu. Next. Nah, setelah tadi kita sudah menemukan artikel yang memang ingin kita sintesis, misalnya ada 50 misalnya. Nah, kita lakukan critical appraisal. Nah, atau telah kritis. Telah kritis ini minimal dilakukan oleh 2 orang. Jadi seandainya Anda peneliti, ya maka Anda lebih baik tidak meneliti sendiri. Tapi kalau seandainya Anda mahasiswa yang sedang meneliti dan dibimbing oleh dosen, Anda bisa meminta dosen juga untuk membantu melakukan telah kritis ini. Nah, kemudian menggunakan critical appraisal checklist. Nah, tadi contohnya sudah ada di depan. Nah, ini ada link-linknya. Di sini Anda bisa temukan critical appraisal checklist yang memang sesuai dengan desain penelitian Anda. Ya, kalau saat ini misalnya desain penelitiannya itu systematic review, ya berarti ambil yang systematic review. Dan nanti di situ artikel nanti akan akan dikritisi lagi oleh si kritikal tadi untuk dilihat apakah artikel ini berkualitas atau enggak gitu. Dan nanti bisa saja dari 50 itu ternyata setelah dinilai-nilai lagi bisa saja dikurangi lagi. Ya, jadi masih boleh dikurangi lagi gitu ya. Nanti sampai setelah critical appraisal, nah itu sudah fix betul. Nanti hasilnya dirangkum dalam suatu tabel rentang risk of bias. Itu nanti ada tabelnya. Jadi misalkan ada 10 item pertanyaan, kemudian ada ada beberapa artikel. Nanti tinggal yang kalau yang memang sesuai biasanya positif, kalau yang nggak sesuai negatif. Positif, negatif, positif. Nanti di situ akan terlihat lebih jelas mana artikel-artikel yang punya bobot atau kualitas yang bagus untuk disintesis. Next. Nah, kemudian kita masuk ke ekstraksi data. Nah, data artikel tadi yang sudah kita fix saksi tadi, nah itu kita masukkan ke tabel ekstraksi data. Nah, isinya apa saja? Isinya ya biasanya ya judul penelitiannya apa, nama penulisnya siapa, populasi yang digunakan apa, terus ukuran sampelnya bagaimana, metode teknik, intervensi, hasil penelitian, atau apapun nanti yang memang dibutuhkan oleh si peneliti untuk disintesis gitu ya. Ini salah satu contoh-contohnya, kurang lebih seperti itu isi tabelnya. Atau bisa juga menggunakan software NVivo. Nah, yang saya dengar juga bisa menggunakan software NVivo. Nah, software NVivo ini sebenarnya sih biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, tapi katanya bisa mempermudah untuk mengekstraksi data. Jadi kalau kita baca satu-satu kan ya kita ketik satu-satu gitu. Tapi katanya kalau pakai software NVivo ini yaitu udah otomatis udah jadi gitu. Tapi ya betul satu-satu juga nggak apa-apa ya. Next. Nah, kemudian kita akan mensintesis datanya gitu ya. Tadi sudah kita buat tabelnya, kemudian kita sintesis datanya. Karena kita sintesisnya menggunakan menggunakan sintesis yang tanpa meta analisis, maka kita akan menggunakan Prisma saja dengan swim guideline. Jadi Prisma ini nanti ada contohnya di next, kemudian ada juga swim. Swim ini sebenarnya singkatan dari systematic without meta analisis gitu. Nanti berupa tabel ekstraksi tadi gitu. Nah, ini adalah bentuk prismanya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini kalau yang ini di data pertama diketemukan ada 1442. Kemudian ternyata ketika dicek banyak yang duplikat gitu ya. Banyak yang iya Bapak, terima kasih banyak Bapak Taufik sudah hadir. Kemudian ternyata ketika di screening
banyak yang duplikasi. Nah, ini banyak yang sama gitu. Akhirnya 174 artikel yang duplikat itu kemudian dikurangi, dihilangkan. Kemudian itu ada 0 artikel identified by Hansen tadi ya, yang dari daftar pustakanya artikel itu ternyata nggak ada. Oke, terus akhirnya 1442 itu dikurangi 174, hasilnya 1268. Nah, kemudian ada kriteria eksklusi tadi. Itu tadi ada wrong population, wrong studi design, jadi nggak sesuai ya. Nggak sesuai, subpopulasi nggak sesuai menurut peneliti, studi desainnya juga nggak sesuai. Kemudian ada bahasa asing, nggak tahu mungkin bahasa Cina, bahasa Jerman, Rusia, akhirnya kan jadi susah ya. Akhirnya nggak dipakai juga 57 artikel itu. Kemudian ada outcome-nya nggak sesuai, kemudian publikasi tipe publikasinya nggak sesuai, exposure-nya nggak sesuai, background artikelnya juga nggak sesuai, sampai waktu untuk penelitiannya juga nggak sesuai. Sampai akhirnya ada 1199 artikel yang perlu dibuang gitu. Dikurangi dari 1268 sehingga hasilnya ada 69. Nah, 69 ini di screening lagi berdasarkan full text-nya. Jadi kadang itu ketika kita mau full text, satu ya kendalanya bisa aja dari full text-nya juga kita bisa mengurangi. Yang kedua ketika kita baca full text-nya banyak banget yang sesuai juga. Nah, ini salah satu contohnya ada case report-nya, ada 6 artikel yang sesuai, review artikelnya, background artikelnya, atau editornya tuh ya. Terus ada evaluasi outcome-nya, kemudian ada evaluasi dari exposure-nya, ada traumatic brain injury-nya. Nah, ini banyak aspek yang nggak sesuai, sehingga akhirnya ada 53 artikel yang dibuang. Terakhir, akhirnya difiksasi di 16 artikel untuk disintesis. Nah, ini sebagai tambahan bahwa biasanya memang sistematik review atau sistematik literatur review ini sebenarnya sudah dari dulu, sudah dari lama itu digunakan di ilmu kedokteran. Jadi saya juga banyak baca artikel-artikel systematic review itu dari Fakultas Kedokteran gitu ya. Jadi nanti pun teman-teman kalau memang ada yang ingin mencari gitu untuk systematic review itu agak susah untuk misalnya kita saat ini program studi BK ya, itu mungkin agak susah nyarinya gitu. Tapi kita bisa belajar dari Fakultas Kedokteran gitu ya. Next. Nah, ini adalah swim table-nya. Nah, ini adalah tabel ekstraksinya lah ya, tabel ekstraksinya. Ini juga pedoman saja, pedoman secara umum. Jadi, di situ membahas tentang metodenya, bagaimana group studies-nya, bagaimana standar metriknya, kemudian sintesis metodenya bagaimana, kemudian result-nya seperti apa, investigasi heterogeneity-nya bagaimana, gitu. Sampai bla bla bla, result, discussion-nya seperti apa. Nah, itu dibahas di dalam tabel swim ini. Nah, nanti untuk isinya itu sebenarnya tidak mesti pada 9 poin ini. Gini. Ini kan apa ya? Seperti pedoman, seperti apa ya? Temuan lah, seperti temuan. Jadi Anda boleh juga menggunakan isi yang berbeda sesuai dengan apa yang ingin Anda sintesis gitu. Hal apa yang ingin Anda sintesis gitu ya. Next. Nah, kemudian kita masuk ke proses sintesis data. Pengelompokan data yang sudah diekstraksi. Kemudian kita analisis data yang telah diekstraksi melalui fakta atau hasil penelitian yang ditampilkan. Dari data yang telah ditampilkan di tabel, kemudian ya kita komparasi, kita cari kesamaannya, kita cari ketidaksamaannya, kemudian kita kritisi, kemudian kita gabungkan. Sampai nanti akhirnya menyusun sebuah kesimpulan. Oke, next. Nah, ini untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi ya, di desain systematic review. Ada ya sama sebenarnya dengan desain-desain lain, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab satunya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan seterusnya sesuai dengan kebijakan dari kampus masing-masing.
Kemudian di bab 2, nah ini ada sedikit yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan tinjauan pustaka, ada juga yang tidak menggunakan tinjauan pustaka, gitu ya. Sehingga akhirnya mereka langsung di bab 2 itu menggunakan metode penelitian. Tapi ini kembali lagi kepada kebijakan daripada program studi masing-masing, ya, karena memang ada yang berbeda. Kemudian di bab 3-nya, ya, karena tadi tidak ada tinjauan pustaka, sehingga akhirnya di bab 3-nya langsung ke hasil penelitian. Nah, kalau yang tadi masih menggunakan tinjauan pustaka, ya di bab 3-nya masih sama metode penelitian. Kemudian di bab 4-nya, bisa saja bunyinya hasil dan pembahasan, bisa juga bunyinya hanya pembahasan saja, karena tadi hasilnya sudah dijabarkan di bab 3. Kemudian di bab 5, simpulan dan saran. Next. Nah, ini untuk laporan artikel ilmiahnya. Artikel ilmiah biasanya dipublish di jurnal, ya, misalnya. Nah, ini bunyinya introduction, dia pendahuluan, kemudian langsung ke metode. Jadi nggak ada ke kajian pustaka, udah tentu itu nggak ada, mereka langsung ke metode penelitiannya. Kemudian result and discussion, hasil penelitian dan pembahasannya seperti apa, kemudian simpulan, lalu terakhir referensi atau daftar pustaka. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini ada sedikit kutipan yang menarik untuk menulis. Ini saya ambil dari Stephen King. If you want to be a writer, you must do two things above all others. Read a lot and write a lot. Jadi ya, kalau kita memang ingin jadi penulis, kita harus melakukan dua hal, melebihi yang lain. Kita harus banyak membaca, dan kita juga harus banyak penulis. Gitu ya. Artinya perlu membaca, ya perlu latihan, perlu wawasan dari bacaan itu, ya kita juga perlu latihan untuk terus menulis. Kemudian dari L. Doctorow, writing is an exploration, gitu. Jadi menulis itu ya sebuah eksplorasi. You start from nothing and learn as you go. Jadi kamu bisa memulai mungkin dari yang nggak tahu apa-apa gitu, dan akhirnya ya belajar ketika sambil menjalani eksplorasi itu. Jadi nggak masalah kalau sekarang mungkin masih belum ngerti apa-apa, nanti juga ya sambil berjalan. Nanti kalau sekarang mungkin lagi masa-masa skripsi ya sekarang sambil berjalan, nanti sambil belajar. Begitu. Next. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator kita. Ya, baik Ibu Cindy Marisa yang telah menyajikan presentasinya yang cukup luar biasa. Kita beri applause dulu dong ya kepada Ibu Cindy Marisa. Wah, luar biasa ya. Baik Ibu Cindy, ini saya terharu nih dengan kutipan terakhir ya, luar biasa sekali. Jadi relevan sekali dengan apa yang sekarang sedang mahasiswa lakukan, yaitu menulis. Bahkan seorang sastrawan sepuh ya, yaitu Pramudia Anantatur gitu ya, itu memang pernah mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit ya, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Waduh, jadi relate banget nih dengan yang Bu Cindy sampaikan ya. Baik rekan-rekan semua, rekan-rekan dosen peserta maupun yang saya banggakan para mahasiswa yang ikut dalam acara ini, saya nanti akan memberikan ruang tanya jawab pada rekan-rekan semua, pada peserta semua, untuk kita sama-sama mengelaborasi. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang perlu kita bahas lebih detail, yang mungkin luput dari pembahasan di presentasi, kita bisa angkat dan sekaligus kita kolaborasi untuk memperkaya spektrum kita. Terlebih mahasiswa yang saat ini sedang menggunakan desain penelitian ini dalam melakukan penulisan karya ilmiahnya dalam mangkat tugas akhir. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan kesempatan yang sangat baik buat mahasiswa yang sedang menyusun skripsi sehingga bisa cepat selesai ya. Langsung saja saya kasih waktu, saya persilakan kepada peserta, kepada rekan-rekan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, boleh silakan. Saya buka ruangnya untuk dua penanya terlebih dahulu.
Kalau tidak ada yang nanya, masih belum ada, nanti saya yang mau nanya. Silakan, ayo seluruh peserta partisipan. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Sugiantoro. Wah ini luar biasa ini Pak Sugiantoro. Silakan Pak, silakan. Oke, monggo. Baik Pak Mul, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya ya kepada Ibu Cindy. Silakan. Jadi saat ini kan saya sudah udah mendekati semester akhir gitu Bu ya. Dan suasananya juga masih pandemi juga gitu. Jadi terus terang aja saya juga merasa kesulitan ya Bu ya untuk mencari bahan untuk penyusunan proposal, skripsi, apalagi kan sudah mau mendekati gitu. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bu Cindy, apakah bisa gitu kita mencari bahan itu hanya dari literatur aja gitu, tanpa kita harus terjun ke lapangan gitu Bu Cindy, karena yang saya tahu gitu jurnal-jurnal itu kan banyaknya itu berbahasa Inggris gitu ya. Jadi ya mungkin kalau sedikit-sedikit saya bisa, tapi kalau langsung sekaligus wah bingung juga gitu Bu. Jadi kiat-kiatnya seperti apa Bu ya untuk di saat seperti ini supaya kita mahasiswa juga nggak bingung gitu Bu untuk untuk mencari bahan untuk proposal atau untuk skripsi. Mungkin itu aja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Sugiantoro, kami tangkap pertanyaannya. Untuk menjawab mungkin saya tampung sebentar. Mungkin ada penanya kedua, silakan. Jadi nanti Bu Cindy bisa lebih banyak menguraikan. Silakan, ada penanya kedua. Oke. Mudah-mudahan sih ini nggak ada mewakili tapi ngerti ya Pak. Iya. Biasanya baru bunyi ketika nanti sudah masuk ke skripsi, walaupun bingung mau ngapain gitu. Jadi sayang sekali. Oke Pak Mul, boleh. Saya rasa kalau belum ada yang bertanya untuk mengisi waktu, bolehlah sambil membahas masalah ini. Mungkin barangkali pertanyaan Pak Sugiono ini merepresentasikan pertanyaan banyak peserta nih, mungkin makanya banyak nggak bertanya ya. Baik Bu Cindy, silakan. Iya, mewakili ya. Merepresentasikan. Silakan Bu Cindy. Terima kasih Pak Mul. Iya. Baik Pak Sugi, alhamdulillah ya, senang sekali saya juga bisa ketemu Pak Sugi di sini. Wah, sudah lama sekali ya nggak ketemu Pak Sugi ini, senang sekali. Senang sekali juga bisa ditanya terus sama Pak Sugi. Karena biasanya Pak Sugi juga aktif sekali di kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sugi. Sama-sama Jadi Ibu. Pertanyaannya tentang kayak semacam tips lah ya Pak ya, bagaimana supaya memudahkan dalam menggunakan desain ini. Iya Pak, memang desain systematic review ini memang kita tidak perlu terjun lapangan, karena yang saya sebutkan tadi awal ini adalah penelitian dari penelitian Pak. Jadi kita meneliti dari hasil penelitian yang sudah ada gitu. Jadi kita hanya tinggal ambil bahasa mudahnya ya, kita tinggal ambil intisari dari penelitian orang gitu, atau penelitian ahli sebelumnya. Nah nanti kita akan mengcompare, mengkontras, kemudian kita akan menggabungkan hasil-hasil itu, kita sintesis namanya gitu. Itu bahasa mudahnya Pak ya. Jadi seperti itu. Untuk pengambilan datanya, karena memang kita nggak pakai data primer, ya kita pakai data sekunder Jadi boleh dari buku. Tapi lebih disarankan sih memang di artikel ilmiah ya Pak, karena kan memang ini mungkin lebih lebih up to date gitu. Nah disarankan sih di artikel ilmiah. Ya untuk mencarinya tinggal cari aja Pak, boleh di portalnya kan ada tadi Google Scholar juga ada sebenarnya, meskipun itu terlalu banyak gitu Pak. Sebenarnya kalau Bapak mungkin carinya tuh di Google Scholar ya mungkin banyak sekali gitu yang muncul, sehingga akhirnya nanti di searching pertama tuh mungkin nggak tahu ada berapa dari kata kunci yang Bapak cari gitu. Maka banyak juga yang ambilnya di
Misalnya karena ingin ambil penelitian yang expert sekali gitu, ambilnya di Scopus gitu. Jadi ambil di database yang high gitu Pak, ya kayak Web of Science misalnya. Tapi ya boleh juga Bapak mau cari yang Indonesia ada di DOAJ Pak, di DOAJ. Itu bisa, di Garuda juga ada. Mungkin ada portal-portal lain yang saya mungkin tidak kuasai gitu, tapi saya rasa ada. Tapi kalau Bapak ingin bahasa Indonesia, ya di Google Scholar bisa, di DOAJ bisa, di Garuda bisa gitu kan. Jadi itu nanti bisa yang berbahasa Indonesia aja. Jadi saya udah tahu nih kriteria eksklusi Bapak adalah paper non-English ya. Kriteria eksklusinya adalah paper non-English gitu. Gak apa-apa Pak, daripada Bapak jadi stres kan gara-gara mau mensintesis, tapi harus berguru dulu sama Pak Mulyadi gitu kan. Akhirnya jadi repot kan. Nah, nanti Pak, ketika Bapak mengumpulkan artikel, kita tuh biasanya hanya mencari hasilnya, Pak. Biasanya yang kita cari kan hasilnya. Jadi kita ingin menggabungkan, mensintesis, kita ingin merangkum, kita ingin mengkritisi, kita ingin mengkomparasi, kita ingin menemukan kesamaan atau ketidaksamaan daripada hasil penelitian ahli gitu. Jadi ya ini sangat reliable banget kalau Bapak memang nggak bisa terjun ke lapangan gitu, atau nggak punya kesempatan untuk itu, kesulitan untuk birokrasinya ya karena memang susah sekali sekarang itu kan, untuk jangankan untuk ketemu siswanya ya, ketemu kepala sekolahnya aja susah gitu. Sehingga akhirnya ya ini reliable sekali untuk digunakan. Bahkan mahasiswa saya juga kemarin ada yang sudah ganti metode gitu, Bu, saya ganti metode aja sebenarnya, tapi saya nggak tahu hari ini hadir atau enggak. Harusnya hadir, saya jadi nggak pusing nanti jelasin ulang gitu ya. Itu ya begitu Pak, jadi boleh Pak, boleh sekali Pak. Jadi itu tipsnya lah dari saya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Sugi gitu. Terima kasih. Ya, demikian ya Pak Sugiantoro ya. Baik Pak Mul, terima kasih. Semoga bisa menjadi solusi ya. Memang baik, meneliti ini adalah puncak gunung es dari perjalanan akademis seorang mahasiswa ya. Iya. Luar biasa. Apalagi tadi kendalanya cuma kebanyakan jurnal bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa Pak. Itu bahasa Inggris cuma skill. Skill itu kan sesuatu yang tinggal dilatih terus menerus. Lama-lama juga akan bisa. Jadi kita tinggal kalau kita merasa terbebani, tapi kalau beban itu dianggap positif, semua beban itu kan sebetulnya akan menambah kualitas. Di mana-mana kalau disebut beban itu sebenarnya pemberian beban adalah ruang untuk menambah kualitas gitu. Jadi sepakat. Betul ya, kalau Pak Sugiantoro melihatnya beban sebagai ruang untuk menambah kualitas, bahasa Inggris jadi gampang Pak. Ya. Dan sebenarnya kita ketika misalkan Bapak menggunakan artikel in English misalnya, Bapak kan tadi hanya cari hasilnya Pak. Jadi yang Bapak translate nggak banyak kok gitu. Apalagi sekarang ada Google Translate yang mungkin memang nggak selempeng Pak Mul gitu, tapi paling nggak kita ngerti lah dikit-dikit maksudnya misalnya gitu. Betul. Nah, jadi ya benar juga, bisa juga jadi ajang positif Bapak. Jadi kalau kita nggak memulai ya, kalau dari ketika kemarin saya jadi moderatornya Pak Mulyadi. Jadi kalau kita nggak mulai Pak, kita nggak memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk berkembang gitu dalam bahasa Inggris, ya udah stuck aja terus segitu Pak, nggak maju-maju. Mudah-mudahan kan ini juga ya, karena banyak juga Pak penelitian di luar itu yang reliable gitu, yang oke lah gitu untuk dijadikan bahan referensi gitu penelitian kita. Karena mungkin juga di Indonesia mungkin masih kurang misalnya referensinya tentang, ya kan nggak semua teknik itu dikembangkan di Indonesia. Kadang-kadang yang nulis mungkin ada yang meneliti tapi mungkin nggak publikasi gitu Pak. Jadi nggak muncul di searching di Indonesia, mungkin nggak muncul banyak referensinya gitu. Tapi ketika Bapak cari ke luar Indonesia gitu, nah itu ternyata banyak gitu referensinya, dan itu jadi memperkaya hasanah Bapak tadi gitu. Ya, demikian ya Pak Sugiantoro, lebih lengkap lagi itu ditambahkan oleh Bu Cindy. Baik, untuk peserta yang lain silakan, saya masih membuka pertanyaan berikutnya. Jika tidak ingin langsung memberikan pertanyaan, boleh memasukkan dalam kolom chat, tidak mengapa, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan, ayo kita manfaatkan. Mohon izin Pak Mulyadi.
Oh iya, silakan Pak Arifin Nur, monggo. Oke, terima kasih. Sebentar. Materi luar biasa dari Bu Cindy. Perkenalkan, saya Arifin dari Jember bagian Indonesia bagian timur, Bu, dari Waduh, luar biasa. Jawa Timur. Saya ingin bertanya yang sebenarnya penjelasannya tadi materinya sudah bagus, cuma mungkin perlu saya memperdalam. Kalau kita menggunakan systematic literature review, kriteria untuk menentukan inklusi dan eksklusi itu apakah ada tuntunan, maksud saya ada syarat untuk menentukan inklusi dan eksklusi. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya misalkan topik saya adalah resiliensi akademik atau akademik resilient. Nah, padahal di beberapa ketika kita searching, misalkan di Google Scholar atau di Science Direct, itu kan ada variabel. Nah, apakah jurnal-jurnal atau artikel yang bisa kita ambil itu artikel saya atau perumusan masalah saya tentang resiliensi akademik itu harus masuk di dalam variabel, ataukah boleh menjadi bagian dari sebagian pembahasan, atau bagaimana? Oke. Yang ketiga tadi, apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar antara systematic review dengan meta-analisis? Oke, matur nuwun, Bu. Ya, baik Pak Arifin Nur. Wah, ini jauh sekali nih dari Jember ya. Terima kasih Pak. Sepertinya bisa langsung dijawab Ibu Cindy, mengingat belum ada pertanyaan dari peserta yang lain. Silakan Ibu Cindy. Oke, baik. Terima kasih Bapak Arifin Nur yang sudah jauh-jauh. Yang pertama, tadi pertanyaannya terkait dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Apakah ada persyaratannya atau semacam pedomannya gitu ya, apa-apa saja yang menjadi kriteria untuk inklusi dan eksklusi. Sebenarnya kriterianya ini tergantung daripada tujuan si peneliti tadi. Gitu. Jadi kalau peneliti misalnya memang tujuannya seperti yang blockchain tadi, dia nggak ingin mengkaji bahasan tentang ekonomi, kemudian bisnis gitu. Sehingga akhirnya ketika menemukan artikel tentang blockchain, tapi yang berbau ekonomi dan bisnis, akhirnya dia tidak pakai. Gitu. Jadi tergantung dari tujuan si peneliti ini ingin mensintesis apa, gitu. Ingin mengkaji apa, gitu Pak. Untuk yang kedua, tadi saya belum jelas, mohon maaf Bapak, pertanyaannya seperti apa? Oke, kalau Bisa diulang, seandainya kita melakukan searching, misalkan contoh saya tertarik di topik resiliensi akademik, gitu. Yeah. Nah, artikel-artikel yang bisa kita ambil itu apakah resiliensi akademik posisinya sebagai variabel atau hanya sebagai pembahasan. Kadang-kadang kan hampir di semua penelitian itu kan ada variabel X, Y, atau moderator kan. Nah, misalkan satu contoh, ternyata di artikel itu variabel resiliensi akademik tidak masuk, tetapi menjadi bagian dari pembahasan di dalam artikel itu. Apakah ada ketentuan seperti itu, Bu? Oh iya, jadi biasanya kalau kita searching misalnya contoh saja di Google Scholar misalnya, kita ketik resiliensi gitu ya, kemudian ada yang muncul di judulnya gitu ya, ada yang muncul di dalam bagiannya gitu ya Pak maksudnya. Nah, berarti yang harus kita cari sebenarnya kan topiknya Pak gitu. Kadang-kadang ya bahasa yang di dalamnya itu mungkin nggak termasuk apa yang kita inginkan gitu. Sehingga yang kita ambil ya topiknya tadi. Karena kita misalnya kita ingin mengkaji tentang apa itu atau kita ingin mengkaji resiliensi siswa gitu misalnya. Ya kalau begitu kan yang kita bahas ya resiliensi siswanya. Perkara nanti ada bahasan tentang orang yang ngomong resiliensi siswa itu mungkin tidak masuk ke dalam apa yang ingin kita sintesis gitu. Jadi itu masuk di variabelnya saja. Oke, berarti di variabel, Bu. Iya. Yang paling gampang untuk mengintipnya berarti kan variabel. Iya, betul. Kan kita nggak perlu kaji lagi, Pak. Itu terkepanjangan kalau kita masuk lagi ke dalam. Kemudian yang ketiga tadi perbedaan dengan meta-analisis ya, Pak. Oke. Ya,
Kalau untuk SLR ini, Systematic Literature Review, itu memang berhenti pada proses sintesis saja, Pak. Nanti ketika kita sintesis, kan hasilnya bunyinya kualitatif, hasil dari sintesis kita. Nah, kalau meta-analisis itu adalah lanjutannya, Pak. Gitu. Jadi lanjutannya nanti data-data itu akan dikelola secara statistik, gitu. Secara statistik, kemudian nanti hasil akhirnya bunyinya juga statistik. Gitu, Pak. Jadi data hasilnya itu bunyinya kuantitatif. Itu bedanya, Pak. Jadi kalau pakai meta analisis itu nanti hasilnya berupa data kuantitatif, sementara kalau menggunakan sistematik review saja, nah itu nanti datanya bunyinya kualitatif. Nah, jadi nanti ada aplikasinya lagi, Pak, untuk meta analisis. Itu. Itu ya, Pak. Ya. Terakhir, Bu, satu, Bu. Boleh. Ya, sebenarnya kalau systematic review ini apanya sih sebenarnya nanti yang berpotensi untuk kita komparasi, kemudian kita analisis, seandainya puzzle itu kita gabungkan dari sekian artikel menjadi sebuah konklusi itu sebenarnya pada sisi apanya, terus kemudian akan lebih mempermudah dari body artikel itu kita mengambilnya pada sisi mana? Sebenarnya kembali lagi ke tujuan penelitiannya, Pak. Jadi Bapak ingin mensintesis apa gitu. Misalnya, ya kan, kembali lagi ke situ. Jadi Bapak ingin mensintesis apa? Nah, kalau kita ingin mensintesis misalnya tadi resiliensi siswa di sekolah mana gitu misalnya, atau di daerah Jember misalnya gitu ya. Ya berarti kan kita harus melihat seluruh tentang, kita harus mencari dulu tentang resiliensi itu. Kemudian kan mungkin nanti akan banyak bla 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 bla. Nah, nanti ketika Bapak muncul misalkan semuanya yang di Jember misalnya, sudah ketemu semuanya yang di Jember. Kemudian nanti Bapak akan lihat lagi kira-kira artikelnya metodenya oke nggak nih? Ternyata ini artikelnya metodenya nggak oke, nggak bisa saya pakai gitu, kayaknya kurang pas gitu di hati saya misalnya gitu. Atau ternyata papernya tadi in English, aduh saya susah repot gitu. Atau nanti bisa saja nggak open access gitu kan, aduh nggak bisa open access, nggak bisa lihat isinya gitu ternyata, atau abstraknya nggak sesuai sama yang saya pengen gitu. Jadi ya itu, Pak, jadi kembali lagi kepada tujuan si peneliti ini, apa yang ingin tujuan tadi, rumusan masalah tadi gitu. Jadi nanti hasil sintesisnya akan menjawab rumusan masalah Bapak. Jadi kembali kepada tujuan penelitian Bapak. Itu Bapak Arifin. Terima kasih, Bu Cindy. Sama-sama. Ya, baik. Demikian Pak Arifin Nur. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ini menjadi stimulus juga ya untuk kita menggali lebih dalam ya pertanyaan-pertanyaan Pak Arifin tadi. Cukup mengajak kita untuk mendalami lebih kedalaman pada pembahasan terkait SLR ini, apalagi tadi Bapak ingin mengupas sisi mana perbedaan antara SLR dengan meta analisisnya. Baik Pak, terima kasih. Masih ada sedikit waktu, kesempatan untuk penanya berikutnya. Bismillah, mohon izin Bapak untuk bertanya. Ya, sebutkan nama, asal. Ya. Silakan. Nama saya Nurbaiti, salah satu mahasiswi di Unindra. Oke, Nurbaiti, silakan. Izin bertanya, Bu Cindy. Tadi kan sudah disebutkan ya, berarti kalau menggunakan metode ini tidak perlu ke sekolah gitu ya, tidak perlu ke tempat penelitian. Jadi kalau begitu, mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin teman-teman peserta yang lain sudah bisa menjawabnya atau sudah mengerti atau sudah paham, tapi saya benar-benar menanyakan apa yang saya tidak mengerti, Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi dengan metode ini kita tidak perlu datang ke sekolah kan ya, Bu ya? Dan untuk penelitian kita berarti tidak perlu menuliskan tempat penelitiannya dong, Bu. Itu satu. Jadi kan misal seperti sekarang skripsi saya pengaruh layanan informasi terhadap perencanaan karir siswa di SMA bla bla gitu. Berarti kalau dengan metode ini kita tidak perlu menuliskan menuliskan tempat penelitiannya atau bagaimana gitu, Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini kan tadi yang dipakai data sekunder
Yang saya tanyakan adalah apakah data sekunder itu bisa seakurat data primer yang kita dapatkan dari tempat penelitian langsung gitu, Bu? Kan kondisinya pasti antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda gitu. Apakah bisa kita samakan gitu hanya dengan melihat artikel-artikel atau dari literatur tersebut gitu, Bu. Boleh satu lagi, Ibu, mohon maaf. Silakan. Ya, dan apabila memang data sekunder itu bisa seakurat data primer yang kita dapat, lalu data-data itu idealnya seperti apa ya, Bu, yang bisa kita sesuaikan dengan penelitian kita? Idealnya data itu tuh bagaimana agar sesuai dengan penelitian kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Cindy dan Pak Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nurbaiti, pertanyaannya nih sangat aplikatif nih ya. Langsung silakan Bu Cindy dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Terima kasih Bu Nurbaiti atas pertanyaannya. Ini juga sangat menarik sekali ya, benar mengkaji lebih dalam tentang LR. Pertanyaan yang pertama, apakah tidak perlu diberikan tempat untuk penelitian ya? Ya, tentu tidak perlu karena tidak semua peneliti meneliti di sekolah itu. Jadi kalau kita cari artikelnya mungkin akan sangat sulit sekali. Jadi biasanya memang tidak menggunakan tempat penelitian gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa ya, Pak Mul ya? Yang kedua tadi coba bisa diulang tadi, Bu, saya belum Bu mencatat lengkap Nurbaiti karena agak panjang. Siap, Bu. Jadi yang kedua, apakah data sekunder itu apakah bisa primer yang kita dapat? Oh iya, oke. Ya, data yang kedua adalah apakah data sekunder itu bisa akurat atau valid ya, karena tidak diperoleh langsung seperti data primer gitu. Jadi tentu saja akurat karena kan data yang kita ambil ini berdasarkan artikel ilmiah yang sudah direview oleh ahli juga. Jadi artikel-artikel yang sudah publish, apalagi artikelnya publishnya di Scopus, di Science Direct gitu ya, di Thomson Reuters, itu nanti pasti itu yang review udah bukan lagi orang biasa gitu, itu orang-orang yang luar biasa gitu, sehingga validitasnya tidak diragukan. Kecuali mungkin pada skripsi misalnya. Kalau skripsi itu kan tidak ada reviewnya, tidak ada reviewernya lah gitu. Jadi tidak ada peer review. Jadi yaitu memang tidak disarankan. Atau blog misalnya, blog juga kan nggak ada yang peer review, jadi tidak disarankan. Maka memang sebenarnya lebih disarankan itu menggunakan data dari artikel-artikel ilmiah dan dari jurnal-jurnal yang reputable gitu, itu lebih disarankan lagi. Bahkan kalau untuk yang expert misalnya ya penelitiannya kayak ahli-ahli yang mungkin di atas saya juga gitu, itu mereka carinya yang Scopus yang tingkat apa gitu, QQ-nya gitu. Kemudian mereka juga akan lihat misalnya ini dipublish oleh mana gitu, kalau publisher mana itu dilihat juga gitu. Kemudian ya isi-isinya benar-benar dilihat dengan seksama lah oleh si peneliti. Itu kembali lagi sih pada peneliti. Tapi kalau seandainya kita masih belum pada tahap itu gitu ya, mungkin tidak perlu sampai se-expert itu gitu, karena nanti mungkin kita juga akan kesulitan gitu. Jadi ya karena kalau biasanya yang atas-atas itu tidak open access biasanya. Contohnya Elsevier itu expert gitu, jurnal-jurnal cuma nggak open access gitu. Jadi kita harus bayar kalau memang kita bahkan profesor saja sekelas profesor juga masih banyak yang carinya open access gitu. Jadi kalau seandainya apalagi kita gitu ya. Jadi ya pakai dulu lah yang mungkin ya bisa kita jangkau, tapi ya masih reputable gitu. Misalnya Anda lihat di situ dia di jurnalnya Sinta berapa misalnya. Anda mau yang expert ya Sinta 1, Sinta 2. Kalau mau yang standar-standar aja asal udah Sinta 6 oke lah. Atau seandainya merasa bahwa jurnal yang belum Sinta kayaknya belum oke nih ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya yang belum sampai ke Sinta juga dia juga direview juga oleh ahli juga. Jadi intinya kalau artikel ilmiah yang sudah dipublikasi itu sudah ada reviewernya gitu. Dan reviewernya itu juga tim ahli. Jadi sampai mereka publish tuh mereka juga pakai proses gitu. Nggak asal publish
kemudian nggak ada yang meninjau gitu. Sehingga ya saya rasa datanya tetap bisa tidak diragukan lah untuk digunakan sebagai salah satu data sekunder dalam R ini. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya. Silakan Bu Nurbaiti. Bu Nurbaiti yang ketiga. Pertanyaan ketiganya. Untuk yang ketiganya data-data yang ideal, data-data yang kita cari itu idealnya seperti apa? Oke. Kalau untuk data yang ideal, tadi kan memang kembali kepada tujuan tadi. Kalau sudah sampai ketemu artikelnya, nah kita sudah ada kita sudah berada pada tahapan critical appraisal tadi, telaah kritis. Nah, di telaah kritis itu nanti kita akan mensortir lagi berdasarkan instrumen atau daftar checklist. Nah, itu daftar checklist juga dibuat oleh ahli juga. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa artikel kita itu berbobot atau enggak. Nah, itu nanti ada linknya di situ. Kalau tidak salah nanti kita selesai kegiatan ini juga akan ada kegiatan grup ya, Pak Mulyadi. Mungkin nanti saya akan juga sharing di situ linknya. Kemudian akan saya juga share beberapa contoh untuk literatur review atau contoh-contoh artikel literatur review gitu yang bisa dijadikan referensi yang mudah, yang menurut saya mudah untuk kita ikuti gitu. Cuma ini bukan berbentuk skripsi ya, jadi memang bentuknya artikel ilmiah, dan artikel ilmiah ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang sudah lama dipakai di dunia kedokteran. Sehingga banyak artikelnya itu ya lebih mudah saya temukan ketika saya carinya memang di database kedokteran gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, sebenarnya mirip-mirip. Kalau BK sama kedokteran kan mirip-mirip artinya tuh sama-sama memberikan jasa gitu, memberikan layanan berupa jasa. Ya kalau dokter kan mungkin ada operasi gitu ya, kalau kita konseling misalnya gitu. Sehingga nggak terlalu sulit untuk kita ikuti gitu. Itu ya Bu Nurbaiti, mudah-mudahan menjawab keluh kesah hatinya. Terima kasih, silakan Pak Mul. Ya, baik Ibu Cindy, terima kasih atas respon, tanggapan, dan jawabannya. Semoga Bu Nurbaiti bisa terpenuhi kebutuhannya di saat yang sama sedang menyusun skripsi ya Bu Nur ya. Iya, boleh masih Pak. Panjang atau pendek? Satu lagi. Oke, masih ada waktu, silakan. Mohon maaf Bu Cindy, jadi dengan studi literatur ini kita tetap nyebar instrumen nggak? Enggak, kita udah nggak sebar instrumen lagi karena kita cuma meneliti dari hasil penelitian. Kita hanya nanti mengcompare, mencari kesamaan, ketidaksamaan. Itu ya untuk ketika proses sintesisnya, ketika sudah kita dapatkan seluruh artikel yang memang relevan dengan kita, nah itu kita tinggal mencari ketidaksamaannya, kesamaannya, kemudian kita kritisi dari kesamaan dan ketidaksamaannya, kemudian kita rangkum. Hasilnya seperti apa endingnya gitu dari segala yang muncul itu. Dan untuk skripsi mungkin disarankan artikelnya tidak 1, 2, 3 gitu ya. Jadi untuk skripsi disarankan artikelnya itu 15 sampai 30 artikel untuk untuk menjadi fiksasi di sintesis nanti gitu. Jadi tidak Bu, ketika muncul nanti takutnya mahasiswanya Pak Mul muncul studi literasi cuma 5 misalnya. Sebenarnya itu masih kurang lah untuk dikatakan sistematik, karena kita kan bicara sistematik. Jadi memang data yang kita butuhkan juga perlu banyak. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 50 sampai 70 bahkan. Ya, jadi sebenarnya ada juga yang menyebutkan bahwa SLR ini adalah proses panjang dalam penelitian. Jadi nggak bisa sebulan 2 bulan gitu, harusnya lama gitu, bahkan ada yang tahunan. Ya kalau udah ahli ya begitu kerjaannya gitu. Jadi setiap hari nemuin artikel disimpan gitu, langsung dimasukkan ke ekstraksi data. Oh ini karena memang sudah ada tujuan untuk penelitian itu. Tapi kalau skripsi ya masih cukup lah, masih bisa. Untuk 15 artikel mah insya Allah masih bisa. Biasanya juga pakai buku ya Pak Mul ya, pakai buku 15 sampai 20. Gitu ya. Terima kasih. Ya, demikian Ibu Nurbaiti ya. Semoga ini bisa membantu dalam tugas penelitiannya. Saya rasa dari keseluruhan penyajian dan
pertanyaan yang diajukan dalam sesi pertama ini. Waktu kita sudah habis. Saya akan berlanjut ke pembicara kedua. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Cindy. Sebagai kesimpulan, saya bisa mengatakan bahwa penelitian systematic literature review ini memang penelitian dari sebuah penelitian. Ibarat dalam kepingan puzzle, ya kita mengumpul apa tadi yang dikatakan Pak Arifin, ibarat kita mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle, lalu kemudian kita mencari warna baru dari kepingan puzzle yang telah kita kumpulkan yang berserakan, lalu kemudian kita menemukan picture baru di satu sisi. Dan di sisi yang lain, sebagai bagian dari penelitian kualitatif, satu hal yang kita tidak boleh lupakan yaitu bahwa dalam penelitian yang menggunakan qualitative approach, bahwa si peneliti itu adalah instrumen utama. Jadi tadi apa yang dikatakan Bu Nurbaiti, walaupun kita tidak turun ke lapangan, tidak menggunakan data-data primer, karena si peneliti ini adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian ini, maka disitulah kompetensi dan kapasitas serta kemampuan si peneliti di-challenge, bahkan dipertaruhkan, sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian. Ya, saya rasa itu yang bisa saya simpulkan. Saya tidak bisa banyak-banyak menyimpulkan. Nanti saya mengambil porsinya Ibu Cindy. Baik, sekali lagi terima kasih pada semua penanya yang sudah berpartisipasi, ikut mendalami, mengelaborasi. Semoga ini memperkaya wawasan, cakrawala, khasanah, dan spektrum kita untuk membekali kita semua sebagai ilmuwan, sebagai sivitas akademika yang mengemban tugas mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Ibu Cindy, semoga apa yang disampaikan menjadi amal bakti, menjadi amal ibadah, kemudian juga memberikan manfaat banyak dan positif kepada seluruh peserta pada hari ini. Terima kasih, kita beri aplaus kepada pembicara pertama Ibu Cindy Marisa. Luar biasa.